Shalom. Pada hari ini saya akan membagikan tentang tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Kita baca firman Tuhan dari Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan tadi bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan firman-Nya, perintahnya, pesan-pesannya kepada muridnya, dan juga janjinya, yaitu bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Nah, di sini firman Tuhan dalam Alkitab terjemahan baru, ya, Lembaga Alkitab Indonesia menulis orang-orang yang percaya. Ya, tidak ditulis orang-orang percaya, tetapi ditulis orang-orang yang percaya. Apakah ada perbedaan kata dari orang-orang percaya dan orang-orang yang percaya? Nah, kalau orang-orang percaya itu adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang dinamakan orang-orang percaya. Tetapi orang-orang yang percaya itu adalah berbicara yang lebih khusus lagi, yang lebih dalamnya lagi, yaitu dari kumpulan orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang percaya. Nah, jadi orang-orang yang percaya ini adalah di dalamnya lagi dari orang-orang percaya. Ya, nah jadi orang-orang yang percaya adalah berada pada kumpulan orang-orang percaya, tetapi yang lebih khusus lagi yaitu orang yang percaya. Artinya dia percaya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kuasa Allah. Nah, itu artinya percaya. Bisa juga dari kumpulan orang-orang percaya tersebut, mereka bisa percaya Tuhan Yesus, ataupun juga mereka bisa ragu-ragu sama Tuhan Yesus. Nah, ataupun juga mereka bisa ragu-ragu sama firman Tuhan, bisa ragu-ragu sama janji Tuhan, bisa ragu-ragu sama kuasa Tuhan. Tetapi kalau orang yang percaya, artinya dia percaya, dia tidak ragu-ragu, dia punya iman, dia percaya sama Tuhan Yesus, dia percaya sama firman Tuhan, dia percaya sama janji firman Tuhan, dia percaya sama kuasa Tuhan, dia percaya sama kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, jadi Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan orang-orang percaya, tetapi orang-orang yang percaya. Nah, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, kalau orang itu percaya pada Tuhan Yesus, pada firman-Nya, punya iman, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang tersebut. Maka firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Nah, jadi Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, artinya janji Tuhan, tanda-tanda ini hanya untuk orang yang percaya. Nah, kalau kita tidak percaya, kalau kita bimbang, kita nggak percaya sama firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini, benar atau enggak? Ini kayaknya bukan ini. Atau, bisa nggak Tuhan? Pada zaman ini, bisa nggak Tuhan melakukan seperti ini? Ini kan hanya pada zaman dulu, pada zaman Kisah Para Rasul. Artinya kita tidak percaya. Nah, kalau kita tidak percaya, maka tanda-tanda ini tidak akan terjadi buat kita. Tanda-tanda ini tidak akan menyertai kita. Karena janji Tuhan itu, firman Tuhan itu selalu bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bukan bagi orang yang ragu-ragu, bukan bagi orang yang bimbang, tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang punya iman. Nah, jadi tanda-tanda ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya.
bukan perkataan manusia, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan pengkhotbah, tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus, dan ini adalah janji Tuhan. Tuhan memberikan janjinya bahwa tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah, kalau dia percaya sesuai firman Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama firman Tuhan, percaya sama kuasa Tuhan, maka tanda ini akan menyertai dia. Ya, Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya kepada orang tersebut, yaitu orang yang percaya, orang yang punya iman. Amin. Nah, tanda-tanda yang percaya pertama, ya, dari orang yang percaya, orang yang beriman, tanda yang pertama adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, jadi tanda yang pertama adalah mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, orang yang percaya, orang yang punya iman, mereka bisa mengusir setan dengan nama Yesus, yaitu nama Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa mengusir setan, setan bisa diusir, setan bisa ditaklukkan, dikalahkan dengan nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11, nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi nama Tuhan Yesus itu berkuasa apabila diucapkan dengan iman, diucapkan dengan iman dan hati yang benar, hidup yang benar dan dengan iman, dan juga dengan kuasa dari Tuhan, dengan iman diucapkan, maka nama Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Ya. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, ada orang-orang yang mencoba menyebut nama Yesus, yaitu anak-anak Sekewa dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19, dan ketika mereka menyebut nama Yesus kepada orang yang kerasukan, ya, setan itu tidak pergi, tetapi setan itu menyerang mereka, menganiaya mereka, karena mereka belum percaya sama Tuhan Yesus, karena mereka belum punya iman, tetapi mereka hanya memakai nama Yesus, mengikuti Paulus memakai nama Yesus. Nah, jadi mereka belum percaya sama Tuhan Yesus, mereka belum punya iman, tetapi mereka menggunakan nama Yesus, dan kuasa nama Yesus tersebut, ya, tidak terjadi buat mereka karena mereka belum percaya, mereka belum punya iman. Nah, jadi tanda yang pertama bagi orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi bahasa-bahasa yang baru ini apa? Ya, bahasa-bahasa yang baru ini, ya, ada ditulis dalam Alkitab. Bahasa-bahasa yang baru itu apa? Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Waktu Roh Kudus turun, maka murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang baru, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mereka katakan. Nah, jadi sehingga orang-orang yang hadir pada waktu itu di Yerusalem dari berbagai negara dengan berbagai bahasa heran mendengar mereka, bahwa mereka ngomong dengan bahasa mereka, padahal mereka hanyalah orang-orang yang tidak terpelajar. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa yang baru kepada mereka. Jadi orang yang percaya, tanda yang keduanya adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Firman Tuhan berkata, tidak dituliskan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai penginjil, tanda-tanda ini akan menyertai gembala sidang, tanda-tanda ini akan menyertai rasul, tanda-tanda ini akan menyertai nabi. Ya, tidak ditulis, ya, tanda-tanda ini akan menyertai guru, tidak, ya, tapi ditulis tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapapun juga orangnya, ya, asalkan dia percaya sama Tuhan Yesus, dia punya iman, maka tanda-tanda ini akan menyertai dia. Amin. Nah, jadi tanda-tanda ini, ya, adalah berbicara, ya, untuk tubuh Kristus, ya, untuk orang-orang percaya, ya, bukan hanya untuk rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru saja, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya, ya, ya, tanda-tanda ini menyertai mereka. Nah, untuk rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru itu adalah suatu panggilan yang khusus atau suatu jawatan yang khusus, ya, dari Tuhan kepada orang-orang atau orang-orang yang tertentu untuk
melakukan pekerjaan tersebut. Ya, itu adalah suatu jawatan atau panggilan Tuhan yang khusus untuk seseorang dalam kelima jawatan tersebut. Ya, tetapi orang yang percaya adalah setiap orang yang percaya atau jemaat Tuhan, ya, asal dia percaya, dia punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada perkataan firman Tuhan Yesus. Amin. Nah, tanda yang ketiga, mereka akan memegang ular. Nah, jadi tanda yang ketiga adalah Tuhan memberikan janjinya bahwa orang yang percaya akan memegang ular. Nah, jadi ular di sini ya dapat berbicara ular secara fisik jasmani, yaitu ular binatang biasa, dan juga bisa berbicara dalam arti rohani, yaitu ular dalam arti rohani, yaitu iblis, setan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Nah, jadi mereka akan memegang ular. Mereka punya otoritas, mereka punya kuasa atas ular tersebut, dan juga ular dalam arti secara rohani, roh-roh jahat, kuasa jahat. Nah, Tuhan berikan kuasa, ya. Nah, tetapi kuasa Tuhan ya tidak boleh ya untuk ya dipertontonkan, tidak boleh untuk dipamerkan, ya, tidak boleh ya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, ketika Tuhan Yesus ya, Raja Herodes ya berkata sama Tuhan Yesus supaya dia menunjukkan mujizat, ya. Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat, ya. Karena itu tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak sesuai pimpinan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis menyuruh Tuhan Yesus membuat mujizat, mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus tidak mau, ya. Iblis menyuruh Tuhan Yesus melompat dari hubungan baik Allah, jatuhkan diri ke bawah, ya, dan tidak akan celaka karena ada malaikat yang bisa menjaga. Tuhan Yesus tidak mau, ya. Nah, jadi mujizat kuasa Tuhan ya bukan untuk digunakan, ya, untuk dipamerkan, untuk digunakan ya sesuka hati kita atau dengan seenaknya. Tetapi mujizat atau kuasa Tuhan ini akan terjadi, akan Tuhan kerjakan apabila itu sesuai kehendak Tuhan, apabila itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini tidak bisa kita gunakan dengan sembarangan, ya. Nah, tetapi kuasa Tuhan ini akan terjadi sesuai kehendak Tuhan, ya, dan pada waktu yang tepat sesuai kehendak Tuhan dan dengan iman, ya, dan tidak boleh untuk ya dipamerkan, dipertontonkan, ya. Berbeda dengan kuasa dunia atau kuasa dari iblis, kuasa dari setan, itu bisa dipertontonkan, bisa dipamerkan kepada orang-orang bahwa dia hebat, bahwa dia jago, ya. Beda dengan kuasa Tuhan, ya. Seperti dalam kesaksian tadi, dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau memperlihatkan kuasanya ketika ditantang oleh iblis, ketika ditantang juga oleh Herodes, ya, diminta oleh Herodes untuk menunjukkan mujizat. Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Nah, ya, jadi apabila Tuhan Roh Kudus tidak menggerakkan, tidak memimpin, maka kita tidak boleh ya untuk ya mendemonstrasikan atau melakukan suatu kuasa Tuhan, ataupun juga suatu pengurapan, ya, atau suatu pelayanan pengurapan kalau Tuhan tidak menghendaki, kalau Tuhan tidak menyuruh, kalau Roh Kudus tidak menyuruh. Tetapi apabila Tuhan menghendaki, Roh Kudus menghendaki, barulah kita melakukan hal tersebut sesuai kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan iman. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita hanyalah seorang hamba. Seorang hamba itu hanya melakukan perintah Tuhannya. Seorang hamba tidak boleh melakukan menurut apa yang dia inginkan. Tetapi seorang hamba melakukan apa yang disuruh oleh Tuhannya, melakukan instruksi dari Tuhannya, melakukan perintah, instruksi dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan, ya. Nah, kalau tidak ada dorongan, tidak ada gerakan, tidak boleh, artinya tidak boleh dilakukan. Tapi kalau ada gerakan, ada dorongan, ada pimpinan dari Tuhan, itu baru dilakukan, ya. Nah, jadi ada kisah bahwa ada seseorang mendemonstrasikan untuk memegang ular tidak akan mendapat celaka. Kemudian dia
demonstrasikan untuk pegang ular, tapi kemudian dia digigit ular, kemudian dia celaka, akhirnya mati. Ya, nah itu artinya ya Tuhan nggak menghendaki. Ya, mungkin ada unsur ingin pamer, ya, ingin wah hebat atau apa, ini bisa atau apa. Nah, itu tidak bisa, ya. Kuasa Tuhan tidak akan terjadi, mukjizat Tuhan tidak akan terjadi. Mukjizat Tuhan akan terjadi apabila itu sesuai kehendak dari Tuhan Yesus. Yang berikutnya, sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Nah, jadi ada pelindungan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, ya. Nah, sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Nah, yang berikutnya lagi adalah bukan berarti sengaja. Saya nggak apa-apa minum racun maut nggak celaka. Sembarangan minum, sembarangan makan, itu pun tidak boleh. Tuhan juga nggak akan bekerja. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan juga itu tidak akan terjadi, bisa celaka. Karena kita mempermainkan Tuhan, mencobai Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa jangan mencobai Tuhan, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, nah jadi nggak boleh seperti itu. Ya, kalau ini barang bahaya ya jangan. Ya, jangan coba-coba. Ya, kalau kita ingin seperti itu, ya ada unsur sombong, unsur sok, unsur untuk pamer kehebatan, pamer jago. Ya, itu tidak boleh. Ya, nah kita harus rendah hati. Kita harus mematikan setiap keinginan daging kita. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Apa yang Roh Kudus kehendaki, itulah yang kita lakukan. Nah, jadi ada pelindungan Tuhan. Pertama tadi yaitu pelindungan Tuhan. Ya, tadi minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Racun maut ini berbicara fisik. Ya, mungkin minuman atau makanan yang ada racunnya, yang ada bahaya. Nah, ketika dimakan, diminum, mungkin tidak diketahuinya, tapi dilindungi oleh Tuhan, ya tidak celaka. Nah, racun maut tidak mendapat celaka tadi dalam arti secara fisik. Dalam arti secara rohani itu apa? Dalam arti secara rohani bisa berbicara kuasa kegelapan, serangan kuasa kegelapan, atau panah-panah berapi dari kuasa kegelapan. Pokoknya serangan atau senjata dari kuasa kegelapan, atau juga bisa berbicara santet, atau juga pelet. Ya, nah hal-hal yang gaib, hal-hal kuasa kegelapan atau sihir, ya. Nah, itu dikatakan tidak akan mendapat celaka. Amin. Itulah firman Tuhan. Ya, tidak perlu takut, ya. Wah, ini kuasanya hebat. Ya, bahkan dari iblis sendiri, dari Lucifer sendiri, ya. Ini kuasanya sendiri, ya. Dan iblis Lucifer tidak perlu takut, ya. Karena ini firman Tuhan katakan, ya. Bukan ini hanya untuk roh jahat yang agak rendah, yang agak kecil, ya kita aman. Nah, tapi kalau roh jahat yang lebih kuat, yang lebih hebat, bisa bahaya. Tidak, sama semuanya pelindungan Tuhan. Sampai roh jahat, kuasa jahat tertinggi seperti iblis Lucifer pun Tuhan akan melindungi kita. Ya, asal kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup benar, suka berjaga-jaga, berdoa, dan dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam doa, dan juga usahakan punya kehidupan doa puasa. Nah, Tuhan akan melindungi kita. Ada pelindungan Tuhan. Amin. Nah, pelindungan Tuhan itu juga ada ditulis dalam kitab Mazmur pasal 91, ya. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai, dan seterusnya sampai ke ayat yang terakhir. Nah, jadi ada pelindungan Tuhan, janji Tuhan baik secara jasmani maupun secara rohani, ya. Nah, itu seringkali dialami, dan saya ada pernah mendengar kisah di mana ada orang yang pelayanan ke pedalaman, kemudian dikasih minuman, dan minuman itu ada dikasih racun, dan sebelum dia minum dia berdoa, tapi kemudian tiba-tiba gelasnya pecah. Nah, ini berbicara ya ada pelindungan Tuhan, ya. Nah, yang kelima adalah mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, inilah tanda yang menyertai orang-orang yang percaya, ya. Bukannya disebut penginjil, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai penginjil, ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tidak. Tapi firman ini berkata orang-orang yang percaya, pokoknya semua orang yang percaya, ataupun dia masih secara umur masih kecil atau masih muda, ataupun yang sudah tua umurnya, kalau dia orang yang percaya, ya, dia percaya, dia punya iman, dia meletakkan tangannya atas orang sakit dengan iman sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya.
kuasa Tuhan itu bisa bekerja, kesembuhan itu bisa bekerja. Karena firman Tuhan berkata, inilah tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, nah jadi bukan hanya untuk penginjil, untuk rasul, ya, yang punya karunia atau punya pengurapan ketika mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah ini adalah tanda, ya, yang menyertai orang yang percaya. Yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, nah ini bisa dibagi untuk pelayanan kesembuhan ini, yaitu tanda yang menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan ada juga yang namanya dalam pelayanan kesembuhan, yaitu karunia kesembuhan. Nah, bisa jadi seperti penginjil atau rasul, kelima jawatan tadi, ada yang punya karunia kesembuhan. Nah, kalau karunia kesembuhan itu artinya dia namanya karunia, artinya dia lebih hebat, ya, lebih menonjol, lebih banyak lagi, ya, untuk terjadinya hal-hal kesembuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapapun juga orangnya ataupun golongan umurnya, siapapun juga asal dia percaya, dia punya iman, dia berdoa, dia minta sama Tuhan Yesus, dia menumpangkan tangan atas orang sakit ke bagian tubuh orang yang sakit dengan iman, maka janji Tuhan itu berlaku dan terjadi. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Nah, jadi kelima tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Artinya Tuhan Yesus menyertai gerejanya. Tuhan Yesus menyertai orang-orang yang percaya. Dan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Nah, jadi gereja Tuhan, terutama gereja Tuhan, orang-orang percaya di hari-hari ini, di akhir zaman, ya, perlu untuk mempraktekkan hal ini, ya. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tadi firman Tuhan, maka ini istilahnya teori, ya, teori istilahnya. Nah, jadi kita tidak cukup hanya teori saja, tapi kita harus praktek. Artinya kita harus terjun ke lapangan, ya, kita harus ke lapangan dan kita harus praktekkan ini firman. Nah, ketika kita praktekkan firman ini dengan iman sesuai kehendak Tuhan, maka tanda-tanda ini akan terjadi, ya. Kita akan melihat tanda-tanda ini terjadi menyertai kita, yaitu orang-orang percaya, menyertai gereja Tuhan. Kalau tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, artinya Tuhan Yesus menyertai orang-orang percaya. Tuhan Yesus menyertai gereja Tuhan. Jadi dalam Matius pasal 28, ayat yang terakhir dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, jadi tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Dan alangkah baiknya, alangkah bagusnya dalam hal kelima tanda ini, yaitu, ya, kita dibaptis. Kita menerima baptisan Roh Kudus dan menerima, ya. Jadi pertama kali kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, kemudian terima baptisan air, dan kemudian kita perlu terima baptisan Roh Kudus. Nah, ketika kita dibaptis Roh Kudus, ketika kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, kita menerima kuasa, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, kita dapat kuasa. Ya, maka janji-janji ini di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 akan semakin nyata, akan semakin luar biasa, ya, terjadi, bekerja dalam kehidupan orang percaya tersebut, ya. Nah, kemudian ketika Roh Kudus turun, maka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, atau juga istilahnya bisa bahasa roh atau bahasa lidah, ini sudah ditulis di Alkitab, yaitu tanda yang menyertai orang yang percaya, yaitu tanda yang kedua. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Nah, jadi gereja Tuhan, ya, terutama di akhir zaman, mari untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, janjinya. Percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Kalau bisa, ambil doa puasa, ya, punya kehidupan doa puasa. Nah, karena ketika kita doa puasa, sambil kita berdoa dan membaca, belajar firman Tuhan, ketika doa puasa, maka iman kita akan kuat. Dan Tuhan akan tambahkan kuasa, otoritas, karunia, talenta. Maka tanda-tanda ini akan semakin bekerja, semakin nyata, luar biasa dalam kehidupan dan pelayanan dari orang-orang percaya. Mari
orang-orang percaya di hari-hari ini di akhir zaman untuk pergi, ya, pergi, ya. Firman Tuhan berkata, pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya pergi, ya, pergi ke jalan-jalan, pergi, ya, ke rumah sakit, atau ke pasar-pasar, atau kemana, atau ke kampung-kampung, ataupun ke bangsa-bangsa lain, itu pergi, beritakan Injil, ya, beritakan Injil dengan disertai kuasa Tuhan, disertai dengan tanda-tanda ajaib, ya. Kita akan melihat juga di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Nah, jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan menyertai mereka, Tuhan turut bekerja, dan Tuhan melakukan, ya, hal-hal yang ajaib, itu adanya tanda-tanda ajaib yang menyertai pemberitaan firman Tuhan. Jadi pergilah, beritakan Injil, dan sambil memberitakan Injil disertai dengan kuasa Tuhan, disertai dengan kuasa Roh Kudus, disertai dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan Yesus memberkati.